akhirnya The Fed bersabda tidak menaikkan suku bunga, di mana kita akhirnya punya spare yang cukup lumayan gitu ya dari nilai suku bunga kita yang di level 6%. Anda melihatnya seperti apa nih Mas Irman? Ya, memang pengumuman dari The Fed tadi pagi ya, itu memberikan sedikit angin segar gitu ya. Kalau kita lihat dari terminal rate mereka yang diumumkan pada September FOMC meeting kemarin, memang ruangan untuk meningkatkan itu masih ada di 5,75%, terminal rate yang diekspektasikan oleh FOMC members. Tapi kalau dilihat dari data-data makronya, sepertinya ada potensi juga bahwa ruangan tersebut tidak akan diutilize oleh The Fed. Karena berkali-kali The Fed menyampaikan bahwa kita akan melihat ke depannya policy stance kita akan berdasarkan pada data. Dan data-data yang ada di ekonomi makronya US itu kita lihat memang inflasinya sudah melandai walaupun sangat perlahan gitu ya. Beberapa data masih menunjukkan bahwa ekonominya masih solid seperti retail sales index, tapi kalau kita lihat juga ke depannya yang data yang bersifat leading gitu ya seperti consumer confidence itu juga sudah menunjukkan adanya pelemahan confidence yang cukup signifikan, sehingga ke depan memang diekspektasikan ekonominya akan lebih lemah dan inflasinya akan melandai. Kemudian dari sisi sektor keuangan itu Fed meng-highlight bahwa dampak dari kenaikan Fed fund rate yang sudah sangat agresif dari 2022 sampai dengan terakhir di level 5,5% itu juga sudah mulai tercermin, bukan mulai tercermin, tapi sudah sangat tercermin di sektor keuangan. Kita tahu mortgage rate di US meningkat dengan signifikan, kemudian juga US Treasury yield kita lihat naik sangat masif gitu ya, di latar belakangi oleh kebutuhan pendanaan di US Treasury Department yang juga cukup besar. Ini yang kita lihat bahwa Powell menilai tanpa menaikkan rate lagi pun untuk bunga acuannya itu sebenarnya kondisi pasar keuangannya sudah cukup ketat untuk membuat sektor realnya juga mulai mengalami pelemahan sehingga inflasinya juga nanti bisa on track ke target mereka di 2%. Nah, dampaknya ke rupiah adalah kita lihat memang uncertainty itu masih ada. Tadi saya sampaikan ada ruangan untuk meningkatkan suku bunganya berdasarkan dari ekspektasi FOMC members, tapi sepertinya pelaku pasar juga sudah melihat, oh dari statementnya Powell ada potensi nih utilisasi itu tidak dilakukan. Nah, jadi mulai ada flows masuk ke pasar keuangan domestik kita karena kita juga punya suku bunga dan kondisi fundamental ekonomi yang cukup menarik gitu ya. Jadi diharapkan sih ke depannya jika memang The Fed tidak menaikkan suku bunga lagi, flows ini akan terus konsisten berlanjut masuk ke dalam pasar keuangan domestik. Iya, dan kalau Mas Revo sendiri melihatnya seperti apa? Dan kalau kita lihat tadi di Market Focus kami juga sempat berdiskusi ya Maria bahwa komoditas itu biasanya menjadi penopang dari IHSG. Hari ini memang secara harian energi terapresiasi, tetapi apresiasinya tidak setinggi properti yang mana sejak sesi pertama properti ini sudah menjadi penopang dari IHSG. Sebenarnya sektor-sektor apa aja nih yang akan terdampak dari kebijakan The Fed yang menahan suku bunganya? Apakah finansial juga termasuk yang terdampak? Bagaimana Mas Saya Revo? komoditi terbitlah properti biasanya kan Iya. gitu. Iya betul. Mas Revo ya. Kalau kita bicara untuk sektor yang terdampak dengan adanya penahanan atau hold dari segi The Fed sendiri di 5,25 sampai 5,5%, itu salah satunya yang bisa kita cermati yang juga memang jadi tulang punggung dari perbankan kita juga dari IHSG kita, yaitu adalah dari segi banking ya. Baik itu banking khususnya yang Big Four ya, BCA, Mandiri, BRI, dan BNI, yang kita ketahui secara kuartalan juga Q3 kita itu sudah merilis keempat-empatnya dan juga ternyata alhasil laba bersih dan net profitnya itu juga mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Khususnya untuk BRI itu sampai di 40 triliun rupiah ya. Nah, ini menjadi tulang punggung juga untuk IHSG dengan fundamental mereka yang sangat baik. Apalagi kalau kita bicara di saat ini kan relatively untuk keempat bank ini mengalami pelemahan sebetulnya ya dari mungkin 1 bulan 2 bulan terakhir ini, yang itu justru dengan fundamental yang sangat baik ini, meski memang ada penurunan atau depresiasi dari segi harga, itu menjadi momentum kita untuk melakukan buy on weakness, meskipun baik lagi yaitu disclaimer on ya, bukan saran dan sebagainya. Tapi untuk yang lainnya kita cermati juga dari segi properti ya, betul hari ini juga kenaikan juga cukup signifikan, mengingat untuk belakangan ini ada sentimen cukup positif dari government kita sendiri, Pak Presiden Joko Widodo, yang juga menyatakan bahwa memang akan ada bantuan ya dari segi government sendiri untuk
cover 100% dari PPN hingga Juni PPN 2024 DTP, ya. Kemudian dari Juni 2024 hingga Desember itu akan di cover PPN itu sekitar 50%. Jadi kita hanya bayar setengahnya untuk PPN untuk harga rumah di bawah 2 miliar rupiah, yang mana itu menjadi sentimen positif juga bagi saham-saham yang bergerak di bidang properti. Meskipun memang saat ini kalau kita tarik cukup panjang beberapa bulan terakhir atau mungkin 1 tahun terakhir, properti memang masih relatively lesu. Tapi yang perlu kita cermati ketika government sudah masuk ya intervensi ke industri properti, maka kita ketahui multiplier effect dari properti sektor ini cukup banyak, lebih dari 100 hal yang berdampak multiplier effect-nya, sehingga dengan adanya ada intervensi dari pemerintah untuk membangkitkan kembali atau membangunkan kembali industri properti, maka multiplier effect ke sektor-sektor lainnya pun akan berdampak baik juga, seperti itu. Oke, Anda juga melihat yang hal sama, Mas Irman, begitu ya, khususnya dari sisi properti, mengingat suku bunga kita yang juga punya ada spare begitu ya dengan suku bunga di Amerika Serikat, dan ini juga salah satu sweetener juga dari pemerintah begitu ya, dengan adanya pemotongan pajak untuk rumah di bawah 2 miliar ini cukup akan menggeliatkan sektor properti ke depannya? Ya, memang pemberian insentif kemarin itu menjadi katalis positif ya kalau kita lihat untuk sektor properti, karena selama ini kan sektor properti setelah commodity boom 2012 itu selesai, memang pertumbuhannya cukup mild ya kalau kita lihat. Nah, memang segmen yang bisa potensial ke depannya itu adalah segmen properti yang akan diberikan insentif oleh pemerintah ini, ya, di mana di bawah 2 miliar value-nya gitu. Kenapa? Karena yang di bawah 2 miliar ini marketnya masih terus growing. Kita lihat first home buyer ya, terutama untuk millennials, middle class segment, itu terus masih melakukan pembelian sebagai first home buyer. Nah, ini yang mendrive pasar properti itu selama ini masih punya fondasi untuk tumbuh gitu. Nah, ketika ini diberikan insentif, harusnya growth numbers-nya juga menjadi lebih tinggi gitu ke depannya. Jadi saya quite inline dengan Mas Revo tadi ya, bahwa katalis positif dari insentif pemerintah ini juga akan memberikan dampak positif ke sektor properti.